Gila. Kaget dong gue. Kok bisa ada orang di sini? Duduknya di ilalang-ilalang? Ilalang, di dasar gitu. Kok ada orang sini? Kita nggak ngomong apa-apa. Balik lagi yuk, balik. Tuh orang udah bangun tahu-tahu. Sini aja mas, jangan keluar dulu. Tuh dia si Reja nanya, kenapa emang? Tuh lihat di tenda ada apaan? Tenda kalian ada apaan? Nongkrong situ. Merinding gue bang. Lu merinding apalagi gue waktu itu? Enggak, itu jadi ini kan air terjun. Air terjun. Banyak batu-batu kan. Nah di situ orang pada betapa di atas batu-batunya. Betul. Yang nggak di atas batu doang, ada yang di atas pohon, ada yang gelantungan. Gelantungan. Itu bajunya beda-beda. Beda-beda. Cuman warnanya sewara, putih semua. Om Ahmad, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Ahmad season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Kayak biasa ya guys, malam Jumat itu waktunya sama narasumber. Kayak biasa juga kalau di RJL nggak ada setting-settingan. Kalau ceritanya kayak gitu ya kayak gitu aja. Nah, malam ini gue kedatangan seorang YouTuber nih, asal Cirebon, tapi gue nggak dibawain empal gentong ya guys. Kecewa sih gue. Nah ini langsung aja nih kita sambut. Mas Tama ada apa gerangan? Halo Mas. Halo. Ini jauh-jauh dari Cirebon ya. Katanya dulu sempat tersesat ya di Gunung Wilis ya? Oh, bukan saya Mas. Oh bukan ya? Siapa tuh? Narasumber saya. Oke, narasumbernya. Nanti aja narasumbernya kita bahas. Nah, Mas Tama ini kan di channel Ada Pagerangan itu kan suka bikin konten-konten horor ya. Betul. Selama bikin ini apa sih yang paling berkesan gitu, cerita yang nggak bisa dilupain? Cerita yang paling nggak bisa dilupain, salah satunya mungkin dari cerita Bang Ube ya. Cerita Bang Ube itu apalagi ketika pendakian dia ya ini di Wilis. Jadi karena dia ada pengalaman tersesat, itu juga di pengalaman dia kali ini ada banyak edukasi yang bisa kita ambil. Oke, jadi salah satu yang nggak bisa dilupain cerita Bang Ube ya? Betul. Oke, nah langsung aja kita sambut nih. Halo, Mas Ube atau Bang Ube kali ya? Bebas. Ini kalau kalian tahu ya, Bang Ube ini ceritanya itu rada aneh-aneh, nggak masuk akal logika, tapi seru banget kita dengerin. Salah satunya tuh yang kemarin ya, mendaki bersama Gedebong Pisang. Untung belum ada salam dari Binjai, Bang. Kalau ada, beda lagi tuh, Bang. Nah, kali ini mau cerita yang mana nih, Bang? Mau yang Wilis aja kali dia. Yang katanya sempat tersesat 8 hari ya di Gunung Wilis ya? Iya, 8 hari. Itu tahun berapa, Bang? 2003. 2003. Berberapa saat itu tersesat? Waktu itu berempat naik. Itu empat-empatnya selama 8 hari tersesat? Iya. Kan satu tim. Oke, dan sempat masuk berita nggak cerita abang ini? Itu kan ilegal gitu. Itu lewat Kandangan, Madiun, Pulau Sari itu kan ilegal. Itu kan dia PTPN.
Jadi izinnya harus pakai perhutani sama polsek. Kalau ilegal ya resikonya kalau ada apa-apa di atas jangan berharap ada yang bantuin. Oke deh kalau gitu nanti kita dengerin lah. Ditahan dulu ceritanya Bang ya. Nah sebelum dimulai kayak biasa ya, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak biar gue makin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga follow Instagram gue Daryl Aditya, follow TikTok RJ5 @DarylAditya yang sekarang udah centang biru. Nah jangan lupa juga mampir nih ke channelnya Mas Tama. Channel saya Ada Apa Gerangan, yang pasti di sana ada banyak cerita-cerita horor yang seru-seru insya Allah untuk kalian bisa dengarkan. Oke nanti semua linknya gue taruh di deskripsi. Bang Ube ada yang mau dipromoin? Enggak ada. Enggak ada gue. Oke deh kalau gitu langsung aja berikut adalah. Wih, oh iya. Ah bisa aja nih Bang Ube. Tadi kita juga baru dikasih loh nih sama Bang Ube ya. Ini keren banget ini. Ini dari apa Bang? Bikinnya nih Bang? Tuh bahannya MDF. MDF tuh apa? Kayu MDF. Kayu MDF. Terus itu bikinnya pakai CNC. CNC itu apa? Mungkin pada nggak ngerti. Mesin CNC rotor kayak otomatis robotik gitu deh. Iya nih. Waduh nih keren banget nih. Tuh gue bukan promo ya bro. Gue soalnya ada yang minta bikin juga belum tentu gue bikinin. Ini mungkin banyak yang mau bikinin Bang. Ini soalnya keren banget guys. Ini digores-gores ya, pakai pisau ya? Pisau. Pisau apa Bang? V-cut. Oh, bukan buat motong bawang ya? Bukan. Oke deh. Sekali lagi, thank you nih Bang Ube ya. Langsung aja deh kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Boleh diceritakan Bang Ube awal ceritanya tuh kayak gimana? Awal cerita sih anak-anak 2003 ya. Itu kita ada bukan project sih, ada iseng aja pengen sapu gunung Jawa, Pulau Jawa. Jadi dari Gunung Pulau Sari sampai ke Raung waktu itu. Iseng aja. Itu juga makan waktu 6 bulan. Karena ada kecelakaan di Wilis waktu itu kan, si teman gue si Reja kakinya kan engselnya copot gitu. Gara-gara yang ini? Iya. Wah sampai copot? Copot tapi gue masukin lagi. Maksudnya? Dia kan kakinya engselnya copot terus tulangnya tuh nembus kulit, daging sama kulit jadi keluar. Oke. Nah kejadiannya sendiri itu awalnya langsung ke Gunung Wilis berarti? Apa yang dari Lawu? Lawu. Dari Lawu dulu. Turun dari Lawu. Ini berberapa nih? Berempat. Siapa aja? Ini gue udah konfirmasi sama yang punya cerita sama anak-anak, nggak usah disamarin katanya. Reza, Doni, Martin. Turun dari Lawu. Terus ke Madiun dong, ke rumah gue. Nongkrong di Jalan Sumatera dekat Islamic Center. Situ nongkrong, ngobrol-ngobrol. Kita briefing bentar lah sambil ngopi. Rencana ke Wilis gimana? Ngobrol. Be, lu pernah ke Wilis kan? Si Doni nanya. Pernah. Nyampe kandangan diusir. Nggak boleh naik. Karena emang kalau Wilis via Pulau Sari itu kan ilegal. Di sana ada PTPN, perkebunan milik negara gitu. Itu kalau mau lewat Pulau Sari harus ada izin polsek setempat sama perhutani. Itu. Jadi ini jalur ilegal. Biasa dipakai buat pemburu sama orang ritual. Kenapa kok milih jalur yang ilegal? Nah gini, gue udah kasih opsi ke anak-anak. Itu kalau mau ke Wilis ada jalur yang paling enak. View-nya bagus, kayak Sedudo, Mojo, yang di Kediri. Atau di Nganjuk tuh ada jalurnya, Sekartaji. Udah gue kasih opsi kayak gitu. Tapi mereka mau nanya balik dong. Kalau yang lihat Karek kenapa sih emang? Kenapa nggak boleh?
Ya sebenarnya bukan nggak boleh, cuman jalurnya ilegal. Satu ilegal, yang kedua tuh hutannya masih perawan, bener-bener perawan, rapet. Kalau kita maksain ke sana, ya ayo tebas jalur kalau mau, gitu. Nah terus si Martin pertimbangannya, wow ini gunung berarti jarang diekspor, sekalian aja kita bushcraft di sana. Kita eksplor, kali kan ada info-info terbaru, ada situs-situs, kita bisa laporan ke perhutani kan, apa gimana. Jadi kita naik tuh nggak unfaedah, ada sesuatunya gitu maksudnya. Ya karena leadernya si Martin, ya ayo aja sih gue. Nah waktu ngobrol di warung kopi itu, samping telepon umum tuh, masih inget. Tuh ada bapak-bapak, tukang beca ikut nimbrung. Mas, ini sampean mau ke Wilis? Oh berarti ini orang dari tadi dengerin omongan kita dong, nguping. Ya, bilang iya pak. Kenapa? Bapak punya informasi di situ? Apa bapak orang sana asli? Dia cerita enggak. Dia itu bukan orang sana asli, tapi pernah ngelmu di sana katanya. Bahkan sampai 2003 itu gurunya katanya masih ada di sana, masih semedi. Di Gunung Wilisnya? Di Wilisnya. Ya kalau lihat dari sejarahnya emang Wilis syarat sama persmedian, petapa. Udah habis itu ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak itu kan, tukang beca itu. Dia cuma manti-manti, Mas, di Wilis Wingit. Nanti kalau setiap berhenti suatu tempat kasih salam, permisi. Terus dia kasih ciri-cirinya. Yang wingit tuh kayak gimana sih mas? Wingit tuh apa ya? Angker gitu. Angker tuh kayak gimana sih mas? Sakral. Ini yang sakral, yang wingit itu ciri-cirinya ada tempat yang sejuk, yang adem, tapi ya hawanya panas. Berarti di situ agak wingit. Yang kedua, kalau ada tempat yang panas tapi hawanya sejuk, di situ juga wingit. Yang ketiga, kalau di tempat terbuka banyak angin tapi hawanya panas, itu juga. Yang terakhir, kalau ada gua yang madep timur sama ketemu air terjun yang berlumut banyak plus aliran air yang cabangnya ganjil, dari situ wingit biasanya. Gue sama anak-anak sih ya aja, karena emang kita kan orangnya rasionalis, serius. Jadi gue berempat nggak bisa telan informasi mentah-mentah. Gue harus buktiin lewat panca indera gue bener nggak, gitu. Jadi gue skeptis jatuhnya. Ditambah gue berempat itu dulunya agnostik. Oh, jadi nggak percaya setan juga ya? Gue percaya entitas gaib apa kayak gitu, gue percaya. Anggap aja itu dari dunia paralel apa gimana gitu. Gue gak terlalu peduli. Tapi bodoh amat sama Bodo hal-hal amat. kayak gitu. Tuhan pun gue percaya. Cuman gue dulu gak percaya agama. Gue terima Tuhan tapi gue menolak agama. Waktu itu. Mungkin keracunan filsafat bagaimana gue ya kan gue gak tahu. Anak filsafat? Enggak juga. Enggak. Gitu. Oke. Ya udah, karena anak-anak somplak ini jalan aja. Ngapain sih mikirin gitu-gitu, nggak penting. Soalnya buat kita juga gunung itu gimana ya? Ini mungkin cara orang mandang gunung beda-beda ya. Kalau kita berempat nih mandangnya gunung tuh cuman gundukan tanah yang posisinya tuh lebih tinggi dari dataran lainnya. Just it, udah itu aja. Yang dimana spot itu, gundukan itu tempat habitat binatang, flora, fauna. Udah. Kalaupun ada yang habitat alam-alam yang kayak gitu, ya udah. Mau gimana yang tempatnya di situ ya udah. Gua nggak ganggu lu juga, lu kadang-kadang nongol. Gua ganggu lu juga kadang-kadang lu nggak nongol. Artinya kan lu kalau mau nongol, mau lu gitu. Nggak harus ada variabel karena gue begini, gue begitu. Enggak. Nggak ada rumusnya. Iya, ya itu rumus manusia aja kan. Jadi anak-anak sih mikirnya gitu. Nggak ada variabel setan nongol tuh karena dari kitanya. Ya namanya orang agnostik masih. Ini spirit dulu bang.
Aspirator. Isinya apa? Kuntilanak. Apa sih? Celengan Bang. Arwah nenek gue lagi. Iya. Arwah neneknya. Nah lanjut lagi, gimana jadi Bang? Terus abis ketemu tukang beca? Nah, abis diwanti-wanti gitu kan, ya namanya anak-anak saklek gitu. Dia. Habis itu pamitan. Hasil briefing itu 2 hari lagi kita berangkat. Informasi dari bapak-bapak tadi minim. Cuman seputar laku ritual cara bagaimana. Ya nggak penting banget lah buat kita juga. Pas hari H berangkat dari rumah. Mobil si Martin jebol mesin. Gue sama Reja udah pikiran gak enak. Firasat pasti ada apa-apa. Namanya si Doni waktu itu kan, ngapain lu mikirin gituan, ini jalan aja. Takut amat lu begitu. Ya enggak, firasat aja, kali aja ntar lu kenapa-napa, bukan masalah apa. Ya udah nekat kita charter mobil angkot warna kuning. Karena belum ada trayek sana kan waktu itu. Udah jalan. Ini jalan hari apa? Masih ingat tuh? Pokoknya bukan weekend. Pagi nih? Pagi. Jalan, urus ke polsek, terus ke perhutani dikasih map kontur kan, topografi. Oh sempet izin juga? Izin. Kalau nggak izin nggak bisa. Walaupun itu legal juga harus ada izinnya. Jadi walau ilegal tetap harus izin juga? Iya. Karena emang dia disebut ilegal karena emang nggak ada jalurnya. Gitu. Tapi perizinannya ada. Tapi base camp-nya belum ada. Ya cuman laporannya ke polsek sama perhutani. Terus di briefing gini. Ya udah jalan dari kandangan tuh. Mau angkot nggak bisa naik. Udah jalan kaki lumayan bro. Jalur yang gue lewatin tuh dari kandangan ke Pulau Sari, desa terakhir itu semak-semak ilalang semuanya. Kalau sekarang sih udah jadi jalur motor trail. Dari Pulau Sari jalan masuk ke hutan. Dari habis Pulau Sari kan jalan ketemu Savana 1. Kalau sekarang namanya Bukit Teletabis. Savana 1 masuk ke hutan. Tuh anggap aja nggak ada jalur. Ya emang nggak ada. Ini lewatnya ya apa yang bisa lu injak ya injak aja. Yang bisa lu tebas aja. Buset, berarti jalannya buka begini terus dong? Buka. Semak-semak? Iya. Bukan buka, tebas lagi. Soalnya kalau kita jalur baru, kita buka cuman buka gini kan takutnya tutup lagi, kita bingung turun. Bawa golok berarti masing-masing? Iya. Sajam bawa. Terus sampai di pertengahan hutan tropis tuh, masuk hutan basah. Jalur putus. Udah buntu, nggak bisa kemana-mana udah. Di gimana ya? Kan ada kayak dataran gitu, kayak spot agak lega lah gitu. Istirahat dulu situ, sebat, gobat. Itu jam 2-an. Putus tuh bawahnya jurang maksudnya? Enggak, putus tuh berarti depan gue pohon semua, rapet. Bukannya jurang, itu rapet. Kalau mau terabas itu jalur ya harus babat. Masalahnya bukan babatnya, itu pohonnya terlalu tebal buat dibabat. Jadi kan yaudah break dulu jam 2-an, rokok, ngopi. Mumpung masih siang gini kan sambil istirahat, aku cari jalur. Mereka bertiga lagi sebat. Cari jalur tipis-tipis, dapet jalur cabang 6. Itu bukan senang malah pusing gue. Serius. Di jalur mana yang bener lagi? Di jalur mana yang bener? Udah coba nih jalur yang nanjak, naikkan ke atas. Iya logikanya. Coba naik ke atas. Salah. Turun lagi. Ada jalur yang ke bawah. Paling ke bawah nih ikut patah air nih. Coba turun. Salah. Jalur yang landai. Salah juga. Break. Mumpung masih siang jam 3-an. Break lagi. Mau coba jalan yang landai tadi kita lewatin. Tebas tipis-tipis. Ternyata 2 meter dari situ ada jalur ke kanan.
ada jalur cabang kanan. Wah ini coba nih, bener ngelewatin. Perhatiin sebagai ada bekas tebasan, itu kan berarti kan ada yang pernah lewat sini. Mungkin pemburu, mungkin pendaki, mungkin orang ritual, nggak tahu. Yang jelas bukan jalur binatang, kan beda. Udah, coba, bener. Terus nembus hutan, udah berdarah-darah itu kan, sampai Savana 2. Savana 2 jam habis maghrib lah, udah malam. Open tenda, ke tenda, bikin api unggun biasa. Waktu itu savana sekitar 1,5 meteran, sedada lah. Ke tenda, terus ngopi-ngopi, ngobrol biasa. Si Doni sama si Martin ritual kayak biasa, ritual sesat. Ritual sesat apa? Mars brand, buka Mars brand, tabur bunga surga, roll it up, light it up, fly it up, kan? Iya, gue sih nggak ngelarang bagaimana, gue juga suka waktu itu. Ya udah, ya. Kalau kata orang-orang di gunung nggak boleh gini, nggak boleh gitu, gue nggak ngerasain kayak gitu. Buat gue sih bullshit ya. Udah, lu mau apa yang mau lakuin aja. Yang penting lu jangan rusak alam gitu aja. Itu pada minum-minum semua? Enggak. Tempatnya? Oh enggak. Waktu itu kita nggak bawa minuman. Cuman bawa flora dari surga itu kan. Oh iya. Ya, brokoli lagi. Linting, 2 linting. Masih belum. Gue masih bikin kopi sama si Rija, nyiapin makan malam. Nah si Martin diletup. Don, lu belanja di mana nih? Kenapa emang? Masa baru 2 linting gue udah halu. Mantep banget bareng. Si Rija ngomong, lu gak halu Nyet? Iya gue halu, gue ngeliat kayak anak kecil. Si Rija nyaut lagi, lu gak halu, lu Nyet. Lu lihat, gue juga lihat. Oh serius lu? Lu lihat semua berarti? Lihat, lu lihat. Yang mana? Anak kecil. Oh iya lihat. Ya gue juga nggak percaya kalau si Martin sama Doni itu halu cuman gara-gara 2 linting. Dosis dia kan over. Nggak mungkin 2 linting dia udah nge-fly kan, nggak mungkin. Itu kita liatin, hilang. Udah nggak nongol lagi tuh. 1 jaman. Biasa ngobrol-ngobrol. Kalau kita kan ketemu yang kayak gitu, agaknya udah nggak mau diambil pusing, udah biarin aja udah. Tapi lo lihat juga bang? Lihat cuma sekelebat. Anak kecil? Size-nya kecil. Gue nggak tahu itu anak kecil apa emang ukuran segitu, nggak tahu. Cuman kalau yang mereka bertiga ngomong tuh anak kecil. Yang lo lihat gimana? Ya cuma sekelebat, bayangan ukurannya ukuran anak kecil. Oh bayangan doang. Iya, cuman gue nggak tahu mukanya gimana, bentuknya gimana, nggak tahu. Kalau yang mereka bertiga ngelihat orangnya, coba nggak ngeliat mukanya. Berarti kan, oh ya size-nya mirip, ukuran mirip, ya gua anggap aja itu, ya. 1 jam, selang 1 jam tuh ngobrol-ngobrol. Tuh dari depan, ini kan api unggun. Unggun, kita di belakangnya gitu. Dari seberang tuh ada semak-semak, bukan semak-semak, ilalang. Sedada. Kayak ada suara, apaan gitu. Lu denger, biarin aja. Ntar juga begitu lagi. Iya bener gitu lagi. Terus udah biarin aja. Lama-lama sekitar 15 menitan. Woi sini. Suara orang, cek enak aja lu suruh ngecek. Enggak, udah cek bareng-bareng. Ya udah cek. Pas kita masuk, kita bukan bilang buka, nggak ada apa-apa. Pas kita masuk lebih dalam, gengkang kita jatuh semua. Itu tuh ada orang satu, seumuran sekitar umur 40-an, madep timur, duduk sila. Anggap aja dia orang semedi. Gila, kaget dong gue, kok bisa ada orang di sini. Duduknya di ilalang di dasar gitu. Kok ada orang sini? Kita nggak ngomong apa-apa. Balik. Tuh orang udah bangun tahu-tahu.
bangun. Terus sini aja mas, jangan keluar dulu. Tuh dia ngomong. Si Reja nanya, kenapa emang? Tuh lihat di tenda ada apaan? Tenda kalian ada apaan? Intip dong kita, intip. Itu kan masih ada api unggun. Samping tenda. Nah di belakang tenda ada kayak siluet gitu. Kepala rusak. Gede. Cuman mungkin karena dia bayangan siluet, ukuran kan bisa proyektil. Rusak kali. Soalnya waktu di kandangan kita lihat rusak. Mungkin rusak kali. Kita perhatiin. Lama-lama keluar. Iya, kepala rusak. Kepala rusak nongol dari belakang tenda. Makin lama maju. Badannya orang. Cewek. Gue nggak perlu buka rok ya, gue tahu payudaranya itu cewek telanjang. Gila, itu apaan be? Mana gue tahu, gue kan ikan. Terus selang 10 menitan dia mundar mandir aja tuh, si kepala rusa itu mundar mandir. Gue nggak tahu apa yang dicari. Selang 10 menitan dari atas ada suara boom, kayak nginjak tanah samping tenda pas hitam. Waduh, genderuwo kali ini bilang. Genderuwo kali. Pas kita perhatiin tuh kelelawar. Kelelawar. Size-nya bukan kaleng-kaleng. Dari muka sampai badan sampai pinggang tuh kelelawar, tapi kakinya orang. Tinggi 2 meteran, sekitar 2 meteran. Jadi ada rusa sama kelelawar tuh deket tenda. Ya. Terus gue verifikasi dong ke anak-anak. Lu lihat nggak? Lihat. Lu lihat apa? Gue lihat ini. Gue lihat itu. Lu juga sama, bertiga lihat. Apa yang dia bilang klop sama yang gue lihat. Berarti benar. Soalnya verifikasi harus ke gue. Udah. Habis itu kalau nggak salah si orang yang tapa tadi ngomong, habis ngomong jangan keluar dulu, udah masih ikut saya aja bawah, cari aman dulu. Yang kalian cari ada di bawah. Emang kita cari apaan? Ya nggak tahu kenapa itu si Doni sama Reja ngikut. Gue nggak tahu kenapa itu orang ngikut. Ya udah, si orang turun ke bawah ngikut. Ya gue sama Martin kan takut dia berdua kenapa-napa dong. Mau nggak mau ngejar, ikut. Itu lari loh. Itu lari konturnya miring. Itu sama kita nurunin jurangan. Itu kalau jatuh ya gelundung-gelundung tewas pasti. Gue yakin. Tiga itu lari? Lari. Gue pun ikut lari ngejar mereka. Anehnya si Doni itu kan nggak bawa headlamp, nggak bawa senter. Lancar larinya. Kayak dia udah paham medan situ, track ke situ. Lancar. Gue berhenti sebentar sama si Martin, capek ngejar dia. Lu tadi udah ngelok lokasi belum, koordinat sini? Udah, aman. Apa sih kan dia? Udah denger air terjun nggak? Suara terjun? Mana ada air terjun? Kalau lewat Madiun sih nggak ada air terjun, setahu gue nggak ada air terjun. Tapi suaranya ada, samar-samar. Gue dengerin, bener. Terus udah dari jauh kan sorot headlampnya si Reja yang lagi turun sama si Doni itu kan kelihatan. Udah kan prioritas gue mereka dulu dong, yang lain-lain bodo amat, udah kejar dulu, kejar. Bener kayak terjun. Reja sama si Doni berhenti dia terjun, ketemu gue truk situ. Tapi itu orang nggak ada. Ya, gue ketemu si Doni sama Reja cuma plong-plong aja tuh orang berdua. Kenapa ya? Tadi bapak-bapak tadi kemana? Nggak tahu. Gue ngapain kesini ya? Duh. Jadi dia kayak orang lupa. Ya orang, ya lupa nggak lupa gitu gimana sih? Yang gue inget gue ngejar itu orang, tapi gue nggak inget hilangnya bagaimana. Kata dia. Emang dilihat orangnya tuh kayak gimana? Biasa aja.
Ya, ya kayak orang di kota aja gimana? Pakai jeans gitu. Bukan jeans juga sih, celana bahan gitu. Celana bahan, pakai kaos bukan yang gimana enggak, pakai kaos doang. Tuh di air terjun. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Itu kan cek kiri kanan atas bawah depan belakang buat ngecek kita lagi di mana, aman nggak posisi kita karena asing gitu. Gue lagi di tempat asing, cek kiri kanan sekeliling udah dicek pakai senter kan, tercek ada batu gede tuh di dekat pohon gede banget, ada batu gede. Pas gue sorot gini ada orang. Pas gue perhatiin, ini kayak orang bertapa, kayak orang posisinya sama kayak yang gue lihat di atas tadi. Gue bilang dong ke Martin, Tin, lu lihat nggak? Kayak ada orang. Martin jawabnya, nggak cuma di situ, Be, tuh banyak banget. Banyak banget, ada 30-an. Nggak cuma di situ, Be, tuh banyak. Tuh, situ ada, situ ada. Gila. Terus gue tanya si Doni dong, lihat Don, iya tuh tadi disenterin Martin, kelihatan semuanya banyak banget. Tuh orang bukan sih, Be? Mana yang gue tahu ya kan. Terus nggak lama ada suara kakek belakang. Ya, kalian udah nyampe sini mau ngapain? Kaget dong gue, kok ada suara cowok. Pas kita nengok ke belakang kakek. Waktu itu nggak panik juga karena anggap aja biasa lah gitu. Tanya, enggak, kita mau balik lagi ke atas. Enggak, kalian udah nyampe sini, kata dia. Mau apa? Mau minta ilmu apa? Mau laku kayak gimana? Saya ajarin. Tapi syaratnya harus bertapa kayak mereka, 100 purnama. Ya gue kan kita berempat kan orang rasional. Ya enggak inilah sama kayak gituan. Enggak lah, kita mau pulang aja, cuma mau naik lagi ke atas. Oh ya udah, kalau mau pulang tunggu aja dulu, nanti siang, nanti pagi. Kalau sekarang belum aman. Gue tanya dong, si Reja nanya, aman dari apa? Ini keluar dari wilayah ini tuh masih wilayahnya Siluman Wilis katanya, zona wilayah Siluman Wilis. Jadi di sini aja dulu, nanti kalau udah matahari udah tinggi silakan kalau mau pulang. Jadi sementara istirahat dulu di sini. Nah dia ngomongnya di sini tuh tangannya begini sini. Kok ada api unggun di situ? Padahal tadinya gelap, penerangan cuma senter doang. Tuh tahu udah ada api. Kita nggak nge juga. Loh, kok tahu ada? Ya udahlah. Nongkrong situ. Merinding gue, Bang. Lu merinding apalagi gue waktu itu. Enggak, itu jadi ini kan air terjun. Air terjun. Banyak batu-batu kan. Nah di situ orang pada betapa di atas batu-batunya. Betul. Yang nggak di atas batu doang, ada yang di atas pohon, ada yang gelantungan. Gelantungan. Itu bajunya beda-beda. Beda-beda. Cuman warnanya suara putih semua. Yang Kakek-kakek pakai celana 3/4, pakai jaket. Jadi gue ngeliat itu kakek nggak bisa takut, orang penampilannya normal. Kayak gini nih. Ya kayak begini aja, kayak gue begini. Anggap aja gue kakek-kakeknya gitu kan. Ya kayak begini normal. Jadi kan ya curiga. Cuman nggak bisa takut, orang penampilan yang nggak serem-serem amat. Udah istirahat sini dulu Mas. Nanti kalau udah pagi, kalau mau pulang. Ya udah. Ngobrol. Nggak tahu tapi waktu kayaknya berasa cepet banget. Padahal kita ngobrol cuman sebentar, tahu-tahu tuh udah subuh. Dan suara-suara burung-burung pagi kan udah kelihatan kedengeran.
artinya udah subuh. Nah, begitu waktu subuh, benar-benar subuh, tuh yang kan udah mulai terang tuh, mulai kelihatan samar-samar. Itu orang yang tadi dia bertapa, yang tadi kita lihat di keliling, ngumpul, bangun dari tempat duduknya, melipir, naik air terjun, melipir, kayak satu barisan gitu, melipir, naik air terjun. Terus si kakek-kakek tuh bilang, mau ikut nggak mas? Ya gue pikir, mau ngeliat sunset kali ya, ngeliat sunset kali. Jadi ikut ya, ikut nyampe di atas air terjun tuh orang bikin 3 saf, berbaris 3 saf. Kirain gue mau sholat kali ya, tapi madepnya kok ke timur. Ada satu yang di depan kayak kakek, sama persis yang di bawah itu. Tapi kakek-kakeknya itu lagi ngobrol sama si Reja di belakang. Jadi posisi 3 saf begini, dan gue sama anak-anak belakang. Satu, anggap aja dia imam lah gitu ya, imam, kakek-kakek. Tapi kakek-kakeknya itu mukanya mirip sama yang ada di tempat kita berempat. Wah, gitu. Kalau gue, Doni, Martin nggak terlalu peduli sama gitu. Jaring bodo amat. Kalau si Reja kan agak kepo orang. Jadi cerita ini nggak langsung dari gue semua. Jadi gue harus tanya si Reja, gue tanya si Martin, gue tanya si Doni. Lu waktu ditulis ada apa sih? Gue kumpulin, gue rangkum, ya jadi satu ceritanya akhirnya. Nah, waktu itu kan yang kepo si Reja, tanya ke kakak itu, pada kapan kayak pada sholat? Oh enggak, ini sembahyang. Bedanya apa sholat atau sembahyang? Enggak, ini sembahyang. Kita menyembah. Kalau nggak salah si Reja bilang Hyang Widi, uang yang pokoknya gitu 3 hyang gitu deh, sekitar 1 jaman. Itu sembahyangnya menghadap ke timur. Ngelakuin apa? Yang Dia nggak sujud, cuma ruku sila gitu doang. selama 1 jam kayak gitu? Selama 1 jam doang. Selama 1 jam, cuman sekalinya dia ruku itu bisa 15 menit. Sekalinya dia sila itu dia bisa 15 menit. Tapi nggak ada suara yang dikeluarin? Nggak ada yang keluarin. Selesai, terus mereka orang tuh duduk sila, diem. Nah si Reja kan orang kepo. Nanya lagi, ini pada ngapain lagi kayak? Oh ini lagi manunggal sama Sang Hyang Widi katanya. Jadi lagi menyatu sama alam, sama Tuhan. Jadi esensi alam dikumpulin jadi satu, masuk ke badan. Jadi biar apa gitu gue nggak tahu deh. Selesai, matahari udah tinggi, kita turun. Satu-satu tuh bubar, satu-satu tuh turun. Terakhir kita turun. Tadi kan banyak 30 orang. Nyampe di air terjun nggak ada sama sekali. Loh, itu turunnya barengan padahal? Iya, keturunnya kan satu-satu. Gue ngikut belakangnya. Terakhir kan rombongan gue terakhir. Nyampe bawah nggak ada. Yang tadinya di sekitar spot itu kan banyak yang bertapa. Waktu gue turun udah nggak ada sama sekali. Normal aja semuanya. Semuanya normal. Nah, di tahun 2016 gue baru ngeh kalau spot yang gue injek itu namanya Dorowati. Sialnya di situ. Gue baru ngeh. Ya, karena udah siang, matahari udah ini juga. Briefing kita berempat. Kakek-kakeknya juga udah gak ada. Briefing itu. Gimana? Balik ke tenda. Coba cek kompas B. Kemarin kan udah lock koordinat. Buka tenda, buka kompas, ngaco. Itu padahal kompas baru beli. Merek Silva, lumayan bro harganya. Ngaco. Tuh jarum utara kemana-mana. Ya gue sih logis aja. Jadi kan kita lagi di aliran air terjun, ada percabangan mata air gitu kan, percabangan aliran sungai. Biasanya tuh paramagnetik di situ over, ferromagnetik over di situ, wajar biasanya. Ya udah, pindah ke tempat lain, sama aja. Terus briefing lagi, ini gimana caranya buat balik lagi? Ikut jak,
Jejak yang mana yang lu turun malam-malam kan kita nggak mungkin, ya nggak kepikiran juga bikin jejak orang turun malam-malam. Lagi juga yang kita turun itu jurang, lu mau naik jurang nggak mungkin. Jadi ini posisinya di bawah air terjun ya? Buat terjun. Di bawah jurangan itu ada air terjun. Briefing. Oke, briefing. Putusin buat melipir, muterin jurangan, masuk ke lembah, baru naik nanti ketemunya hutan tropis checkpoint pertama kita. Estimasinya begitu, prediksinya begitu. Ya sebelum jalan cek dong. Kita di badan ada apa aja. Ya standar dasar survival biasa. Di badan ada apa aja. Ada barang apa aja yang kita bawa. Cek, nggak ada apa-apa. Cuma bawa jaket, celana, udah itu doang. Paling senter. Yang bikin gue kesel, gue nggak bawa rokok waktu itu. Ya udah. Ya, abis itu coba tembak kompas, bidik kompas kesana kesini, nihil juga. Ya udah, deal kita muterin lembah. Nanti kita masuk jurangan sebelah kanan, baru ketemu hutan tropis basah, checkpoint pertama kita. Itu prediksi. Oke, jalan, itu hari kedua ya. Jalan, masuk hutan tropis, itu nggak ketemu jalan lagi bro, rapet semuanya nggak bisa dilewatin. Terus prioritas berubah tujuan kita tadi, kita ke checkpoint pertama, habis itu mau ke tenda. Karena di hari kedua kita nggak punya apa-apa, prioritas kedua cari makan, food gathering. Nggak mungkin kita survive tanpa makan, apalagi tanpa minum. Udah. Tapi nggak dapet. Jadi hari kedua tuh puasa, bener-bener puasa. Yang kita makan cuman ilalang. Kalau kita cabut kan ada batang putihnya itu. Nah itu kita makan. Itu bisa dimakan. Itu lumayan buat apa? Kalori. Itu mengandung gula tuh. Jadi edukasi lagi dong. Minumnya? Minumnya? Iya sama itu. Itu kan ada airnya juga. Oh sekalian. Loh nggak kayak air terjun lagi? Udah jauh. Itu udah jauh. Ya waktu start dari air terjun badan masih fit, stamina masih oke. Masuk setengah hari udah loyo semua, ya kan, belum makan, belum apa. Mau balik lagi jauh, terusin aja. Udah masuk hutan kan kita, nggak ketemu apa-apa. Terus coba cari makanan, food gathering, nggak nemu. Sampai ketemu malam, udah kita bikin bivak, ada kadarnya gitu. Terus kita bikin api pakai bow drill, teknik bow drill kita bikin, udah nyala. Terus sebelum tidur buka jaket, kita bikin jebakan embun. Jadi biar air tuh nempel di jaket kita kan parasut. Nah, itu yang kita harapin. Ya udah tidur. Kedinginan, peluk-pelukan tuh berempat gue. Udah kayak homo ya kan. Geli gue kalau ingat. Jadi pagi air dari jebakan ngumpul. Cuman gue dapet seteguk, Doni dapet seteguk. Pokoknya seteguk semuanya. Jadi Dikumpulinnya gimana tuh? Jadi jaket parasut yang punya gue tempelin di semak-semak. Diperes gitu air? Enggak, ini kan dia nggak nyerap air. Iya. Dia nggak nyerap air. Jadi begitu embun nempel di parasut, dia kan jadi cair. Nah, tinggal kita tampung di bawah. Ditampungnya pakai jaket lagi yang di bawah. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Itu salah satu trik nyari air. Padahal waktu itu sumber air banyak, tapi kita nggak bisa minum. Kenapa emang? Kita nggak punya apa-apa. Akar gantung kalau kita belah itu bisa buat minum. Terus buat belahnya pakai apa? Ya kita ya cuma bisa ngeliatin doang. Ini air tuh enak tuh. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, masa digeragot kan nggak mungkin. Ini nggak bawa goloknya tuh? Enggak, ditinggal semua. Tinggal semua? Karena spontan waktu itu turun. Buset, berarti ngebelah gitu pakai apaan? Tangan. Tajam-tajam kan? Ya lumayan. Jadi
Kita udah sering latihan survival di Halimun. Sering banget sih. Cuma baru ini survival tanpa gear, tanpa item. Rasanya, lebih horor ketemu kuntilanak bro, serius. Soalnya kalau kita survival urusannya hidup sama mati. Kalau cuma ketemu yang kayak gitu mah antara takut sama kesurupan doang kan paling mentok. Ini urusannya nyawa. Tapi kalau di posisi gitu nggak usah panik juga. Ya ingat aja yang kita pelajarin waktu itu apa. Bedanya yang ini kita nggak bawa item sama sekali, nggak bawa gear, nggak bawa apa. Ya udah, anggap aja kayak orang primitif gue jadinya, serius. Kayak orang primitif. Flintstone. Kalau Flintstone batu bro. Iya. Udah bau batu dia masih ya. Kayak Pithecanthropus kali. Jadi hari ketiga prioritas food gathering, sumber makanan. Si Reja naik pohon tinggi, naik pohon ngecek kondisi kan. Dia punya estimasi, checkpoint tenda ada di sebelah barat. Tapi kalau lu mau cari sumber makanan adanya selatan gunung. Soalnya di situ si Reja ngeliat ada kumpulan habitat palem, ya palem liar gitu. Itu kan artinya makanan. Prioritas kita kan harus makan. Nggak mungkin kita survive tanpa makan, nggak mungkin. Paling mustahil. Yang ada kita halu masuk jurang. Udah. Kalau kita ke sumber makanan artinya kita makin jauh dari spot tenda kita. Tapi nggak mau harus. Udah ke sana. Gue masih inget tuh si Reja, si Reja. Waktu ketemu itu pohon palem kan banyak rimbun. Mungkin saking hausnya, saking laparnya, saking bagaimana itu pohon dipeluk-peluk, kemudian dicium-cium, dijilat-jilat, udah kayak ketemu pacar. Gue geli gue kalau mesti ngeliat mukanya, serius tuh. Yang penting kita makan. Jadi kalau pohon palem tuh emang bisa dimakan, agak sepet. Cuman rasa sepetnya itu buat stamina sebenarnya, ngerangsang stamina. Terus jantung palem kan bisa dimakan juga, kayak ubi rasanya. Ya, kita makan. Stok kita ikat. Ini stok kita buat makan. Harus nyampe tenda hari ini. Pokoknya udah ngumpul, itu hari ketiga ya. Ini berarti masih di hutan ya? Masih di hutan. Yang sangat rapat, pohon-pohon. Iya, cuman itu yang udah pindah posisi dari shelter bivak pertama kita, itu udah pindah sekitar 2 jam jalan. Soalnya Ketemu binatang nggak gitu? enggak, kita lihat binatang tuh kayak burung. Itu si Reja bisa ngelihat ada makanan di situ karena binatang. Ini kan dia ngeliat burung apa gitu. Turun ke sekitar lembah-lembah pinus gitu. Oh, itu selatan berarti. Jadi kalau kita survive di gunung tanpa bantuan kompas, ya kita navigasi dari alam. Arah mata angin dari alam. Bisa navigasi udara, bisa dari topografi gunung, bisa. Ya, kalau mau tahu kita di sebelah mana gunung, sisi mana gunung, ya kita lihat aja binatangnya, pohonnya. Kita lihat jenis pohonnya apa, kerapatannya bagaimana, kan bisa dilihat dari situ. Makanya pendaki-pendaki di zaman gue udah belajar kayak gitu. Itu juga alasannya kenapa gue solo pede aja. Gitu. Kalau pendaki sekarang nggak tahu deh. Itu jadi harus tahu apa yang bisa dimakan, mana yang enggak. Gimana cara ngumpulin makanan, gimana cara ngumpulin air, harus tahu. Tuh habis kita ngumpulin makanan, kecapean, tidur. Bangun sore, jalan lagi karena gua cek di kompas, kayaknya nggak jauh nih dari checkpoint pertama nih, yang kita bikin shelter pertama kali, nggak jauh, kita ke situ aja dulu. Kalau kita udah nyampe situ, gampang lah, ketemu lah jalur ke tenda tuh pasti ketemu. Jalan. Terus kalau nggak salah
Kita trek malam waktu itu. Trek malam ketemu jalur babi. Jalur binatang kelihatan. Ikutin jalur babi. Arahnya ke bawah. Namanya jalur binatang butuh minum. Artinya di situ ada sumber minum, sumber air. Tahu itu jalur babi dari mana? Kelihatan kok. Kalau binatang biasanya tuh bekasnya, sisa-sisa jalurnya tuh bekasnya nggak patah. Kalau pendaki biasanya kan diinjek, patah atau tebas. Kalau binatang tuh biasanya cuman melengkung doang bekasnya. Jadi kayak semak-semak diterabas melengkung doang. Kalau pendaki kan nggak ketemu semak-semak, terabas patah-patahin. Beda. Jadi kita bisa ngeliat dari situ. Ngeliat dari jejaknya juga ini pasti babi, nggak mungkin enggak. Ikutin. Namanya binatang butuh minum. Ini pasti jalur arahnya ke sumber air. Udah bener. Nggak jauh dari situ ada kubangan. Tapi nggak langsung minum. Cek dulu dong. Kan nggak enak banget. Kita minum bareng babi ya kan. Mending kalau babi. Kalau ketemunya macan, ya kan nggak mungkin sebelahan. Kalau Chan gini nggak asik banget. Jadi cek dulu semua aman, kira-kira aman, baru minum. Terus mulai jalan lagi, udah kenyang minum, jalan lagi. Ini kerapatannya itu kelihatan nggak langit-langit tuh? Apa ketutup semua? Ini hutan lapis 3, artinya atap hutan masih kelihatan, langit-langit kelihatan. Cuman lantai hutannya penuh semak-semak. Langit kelihatan, cuman lantai hutannya tuh perdu semua. Iya. Gitu. Jadi kita ngeliat, jadi bilangnya lapis 3. Harus paham bro kayak gitu bro. Jadi habis minum, jalan lagi, ketemu semak-semak, udah rapat jalan, nggak bisa lewat deh. Itu kalau mau ditembus juga pasti tangan lu gores-gores semua. Melipir, lalu di sebelah kiri. Tetap lewat semak-semak, cuman nggak terlalu tebel. Wah, si Reja, dia paling depan. Gitu udah sampai mau keluar semak-semak, buka berat. Lapangan, bukan lapangan sih. Kayak spot buat 10 tenda bisa lah, spot datar gitu. Reja depan, Doni depan, ketiga gua, belakang gua si Martin. Nah si Doni kan karena nggak bawa center, dia kan aja belakang kita. Dan si Reja ngitung 1, 2, 3, 4. Si Martin nyeletuk, lu ngitung apaan nyet? Apaan yang lu hitung? Si Doni nyaut, tuh nggak lihat banyak mayat orang bro, orang semua itu. Mayat beneran Mayat. Itu beneran mayat. Di part terakhir.